Selamat malam bro. Sis, kita jumpa lagi di channel Band Indonesia. Channel yang berisi tentang kabar baik, cerita masa lampau yang mengandung kebaikan, keuntungan buat kita bro. Jadi langsung aja bro, kita masuk ke part 4 tentang Menara Babel membawa kesembuhan. Jadi yang part 1 kita udah cerita bahwa hikmat manusia, pikiran manusia itu berasal dari makan pohon yang baik dan yang buruk. Sehingga ada pertimbangan. Pertimbangan apa? Pertimbangan yang baik dan yang buruk di pikiran manusia. Jadi itu sumber dari masalah bro. Kenapa? Karena dengan makan buah yang baik dan yang buruk, manusia itu jadi memikirkan apa saja yang penting buat dia bro. Jadi dia tidak bergantung lagi kepada Tuhan bro. Jadi seperti orang di Menara Babel, bahwa dia pikir dia bisa selamat dari banjir. Mungkin dia udah mengalami banjir ya bro, masa Nuh kemarin. Jadi dia pikir, ini mengulang ya bro, dia pikir dia bisa selamat dengan membangun tempat yang tinggi gitu bro. Jadi dia tidak memikirkan apa efeknya kalau dia membangun tempat itu semakin tinggi gitu loh bro. Jadi jika kita, intinya gini bro ya, saya buat kesimpulannya di depan bro. Jika kita bergantung dengan ilmu pengetahuan kita, hikmat kita untuk menjalani hidup ini bro, kita akan mengalami malapetaka bro. Kita akan mengalami kesusahan bro, kehancuran bro. Karena apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Oke bro, jadi kita tidak, inilah cara iblis membawa kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Dengan apa? Dengan kita dibuatnya begitu fokus kepada pikiran kita sendiri, kepada kehendak kita sendiri, kepada hikmat kita sendiri untuk menjalani hidup kita di dunia ini bro. Jadi, saya akan buktikan kepada Anda bro sis, bagaimana itu merusak bro. Itu salah satu contoh tadi Menara Babel di Alkitab Perjanjian Lama bro. Itu mereka tidak tahu itu akan menuju pada kehancuran. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia halangi itu terjadi bro. Kalau itu terjadi mereka akan mati bro. Nah, jadi saya akan tunjukkan bagaimana pikiran kita yang berasal dari makan buah yang baik dan yang buruk itu membuat kita menjadi banyak pertimbangan bro. Membuat kita menjadi banyak pertimbangan di dalam pikiran kita. Kita akan berkata, oh ini baik untukku, oh ini tidak baik untukku, oh ini begini, oh begini. Jadi ilmu pengetahuan kita yang kita andalkan untuk menjalani hidup ini bro. Jadi kita digeser oleh iblis bro. Ini iblis, trik-trik iblis saat ini seperti ini bro. Banyak sekali bro. Jadi dia membawa kita kepada diri kita bro. Jadi dia membawa yang tadinya kita mengandalkan Tuhan Yesus. Kita ingat selalu Tuhan Yesus seperti anjing yang selalu menginginkan tuannya ya. Anjing, proskuneo. Anjing yang selalu menginginkan tuannya bro. Jadi dia selalu memikirkan tuannya, bergantung kepada tuannya. Dia mau menarik kita. Iblis itu bro, mau menarik kita dari situ bro. Ini saya akan tunjukkan gambar yang ini ya bro. Ini bro, ya. Bro, ini udah banyak di video-video saya tentang gambar. Dia mau menarik kita dari kasih karunia Tuhan di sini, bro. Ya, bro. Dia mau menarik kita ke sini, bro. Tentang keakuan. Aku bisa, gitu, bro. Dia mau narik kita dari sini ke sini. Nah, kalau kita dia tarik dari sini ke sini, di sini ada kematian, bro. Tapi di sini ada kehidupan, bro. Nah, jadi iblis itu triknya, ya, bro. Banyak sekarang saat ini triknya adalah mau menarik kita dari genggaman Tuhan. Jadi kita mau katakan, sana kau Tuhan tanganmu, aku bisa melakukan ini sendiri. Gitu bro. Jadi kita nggak bergantung lagi dari Tuhan di sini bro. Di sini bro. Di sini tadinya kita bro. Kita di sini bergantung berserah sama Yesus bro. Tapi ketika iblis dengan segala triknya, dia tarik kita pelan-pelan, secara halus maupun secara kasar, dia tarik kita dari sini untuk ke sini, bro. Di sini iblis berkuasa, bro. Di sini. Di sini hanya adalah kematian. Jadi terkutuklah yang mengandalkan aku. Aku apa? Manusia, bro. Terkutuklah yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Ini, bro. Nah, jadi itu contoh, bro. Menara Babel itu seperti itu. Contoh, salah satu contoh di Alkitab, bro.
Nah, saya akan tunjuknya dengan apa yang sekarang ini terjadi, bro. Kasusnya, bro, yang sama mirip dengan Menara Babel ini. Bagaimana manusia mengandalkan dirinya sendiri, bagaimana manusia mengandalkan pikirannya sendiri, bagaimana manusia mengandalkan hikmatnya sendiri untuk menjalani hidupnya. Dan tidak bergantung lagi kepada Tuhan, bro. Tuhan Yesus. Sama dengan Adam dan Hawa. Ketika dia makan buah itu, jadi pertimbangan itu ada pada dia, bro. Camkan ini, bro. Pertimbangan itu ada di dalam pikirannya. Nah, pada saat itulah dia tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Makanya dia harus keluar dari Taman Eden. Dia harus mengusahakan makanannya sendiri. Dia akan mengalami stres di situ. Dia akan mengalami stres di situ sehingga Hawa pun akan mengalami susah melahirkan. Jadi itu kenapa, bro? Stres itu kenapa? Karena begitu banyak pertimbangan yang baik dan yang buruk, bro. Nih, bro. Jadi iblis bermain di situ, bro. Nah, saya mau cerita ini, bro. Oke? Simak, bro. Tapi intinya kesimpulannya dari part 4 ini adalah itu yang tadi, bro. Ketika kita digeser, ditarik, ditipu oleh iblis dari kasih karunia Tuhan, keluar dari kasih karunia Tuhan, dan kita masuk ke dalam dunianya si iblis, yaitu dunia keakuan. Dunia iblis, dunia keakuan ya, bro. Ketika kita ditarik di situ dan kita masuk ke dalam dunianya iblis, yang terjadi adalah kesusahan, kesedihan, malapetaka, kematian, dan bahkan bisa sampai kematian, bro. Sakit penyakit. Oke, bro, camkan ini, bro. Jadi saya cerita lagi nih, bro. Jadi saya baru-baru ini, bro, saya mengalami sakit penyakit. Singkat cerita, bro, sakit penyakit ini tiba-tiba datang. Nah, pokoknya, bro, sakit ini begitu menyakitkan, bro. Jadi semua tubuh manusia, tubuh saya, bro, yang bagian untuk mengeluarkan contohnya mengeluarkan udara, contohnya dari mulut ya, bro ya, dan membuang air seni, membuang air BAB, bro ya, semuanya sakit, bro. Coba Anda bayangkan, bro. Jadi bagian saya mau bro, mengeluarkan air seni saya pun merasa sakit, mau BAB pun merasa sakit, mau BAB tapi nggak BAB, baru keluar gas terus dari mulut saya, bro. Nah, yang paling menyakitkan lagi, bro, lambung saya seakan-akan tertusuk dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Pokoknya sakit sekali, bro. Sampai istri saya pun terkejut, tiba-tiba seperti itu. Nah, sampai bolak-balik mau ke toilet, tapi toh nggak ada. Air seni saya pun keluar sedikit-sedikit, perasaan mau BAB, bolak-balik mau BAB. Perut sekarang tertusuk, bro. Baru gas keluar seakan-akan, pokoknya nggak nyaman, bro. Bagian perut nggak nyaman sekali, sakit kali. Sampai saya pun tengkurap, bro, untuk menahan rasa sakitnya. Jadi udah nggak tahan lagi, bro. Udah panik, bro, kan gitu, bro sis. Udah panik. Jadi saya datang ke berobat lah. Ayolah mah, kan gitu. Ayolah dulu mah, berobat dulu. Nah, kan gitu kan, bro. Pikiran kita kan satu. Kalau kita sakit, kita pergi berobat. Bukannya kita pergi berdoa dulu sama Tuhan. Kenapa ini Tuhan? Kan gitu, bro. Karena nyamannya kan kita seperti itu di dalam pikiran kita, bro. Benar nggak, bro? Nyamannya kita di dunia ini sakit ya berobat. Benar kan, bro? Jadi kita merasa nyaman dengan obat, dengan dokter itu. Bukan begitu, bro. Bukannya kita mencari Tuhan dulu. Tuhan, paling tidak, yang sebenarnya ya, bro. Kalau kita bergantung, yang sebenarnya, bro. Kalau kita di sini, kita berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku kok kayak gini? Aku sakit, Tuhan, gimana? Kita tanya sama Tuhan, kita berserah sama Tuhan.
kan gitu, baru kita yang mau berobat kan gitu bro. Nah ini enggak, karena saking sakitnya paniknya, taunya kita pergi berobat. Nah sampai di sana bro, sampai di sana sebelum lagi diperiksa sama dokternya, rasa sakitnya hilang bro. Nah rasa sakitnya hilang gitu loh. Jadi diperiksa obat, dikasihlah obatnya sama dokternya. Tensi saya di situ 170 bro. Karena saya memang makan obat tensi bro. Dari tahun 2019 saya makan obat tensi. Tensi saya 170 bro. Nah, saya pulang merasa sehat aja bro, tapi dikasih obat kan gitu. Karena rasa sakit yang nggak tertahankan itu. Nah, pada saat saya pulang ke rumah, saya makan obatnya. Besoknya bro, rasa sakitnya memang nggak ada lagi, tapi saya makan obatnya. Tapi rasa sakitnya itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak bro. Nah, dikasih makan obat 3 hari. 3 hari bro, 3 hari dikasih makan obat 3 hari. Nah setelah obatnya habis, singkat cerita yang kedua kalinya, obatnya habis bro. Mulai ada rasa nyeri, pokoknya ada rasa nyeri di bawah perut, ada nyeri lagi muncul. Jadi dua bro, jadi dua datang sekali datang itu bro. Nyeri di bawah perut, nyeri langsung di atas perut ini. Wah, itu betul-betul mengerikan kali bro. Gak bisa tidur bro. Kalau udah muncul malam gitu, setelah habis makan berobat yang pertama, muncul rasa itu, sakitnya itu 1 harian bro. Dari malam sampai besoknya nggak bisa tidur bro, karena saking sakitnya. Jadi saya sudah mulai ketakutan. Kenapa? Karena udah makan obat nggak sembuh, malah kumat lagi seperti itu bro. Di situ bro, di situ bermainnya, disitulah mulai panik gitu bro. Nah, kalau kita andalkan pikiran kita bro, kita kan akan cari bro. Benar nggak bro? Anda seperti itu nggak? Kita akan cari di internet, di Google, apalagi sekarang. Kalau sakit begini, kalau sakit begini, gimana ya? Apa yang baik, apa yang ini? Betul kan bro? Mana kan? Bukannya kita berdoa gitu sama Tuhan, serahkan sama Tuhan seperti itu. Serahkan sama Tuhan penyakit itu bro. Malah kita mencari-cari itu gitu loh. Mencari-cari apa yang baik buat kita, apa yang nggak baik buat kita. Kan gitu bro. Nah, singkat cerita sakit lagi bro. Nah, mau berobat lagi tapi nggak berobat yang dokter yang kedua, yang pertama. Saya berobat ke dokter yang kedua. Di Medan juga bro, di daerah Sunggal sana. Nah, saya berobat di sana. Lah, di tensi saya 170 bro. Tensi saya. Istri saya nemani saya berobat ke sana. Jadi dikasih obat lah. Jadi dia curiganya sama saya karena ada infeksi aja katanya gitu kan gitu bro. Tapi saya bilang perut saya pun kayak ditusuk dokter kan gitu. Ya udah dikasihlah obat 5 hari. Kasih obat 5 hari, dimakanlah obatnya. Enak bro, tenang 5 hari. Kan gitu. Dikasih makan obat 5. Nah, dikasih obat 5 hari, setelah 5 hari habis obatnya, 3 hari kemudian kambuh lagi bro. Waduh, di situ sakit kan bro, udah tahu kan saya cerita bahwa kalau dia kambuh sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Mulai dari bawah lagi sakit, mulai lagi dari atas sakit di lambung, mulai dari mulut pun selalu mengeluarkan gas. Dan tadinya saya udah berpikiran mau ke rumah sakit, tapi saya nggak mau ke rumah sakit karena saya takut ke rumah sakit bro. Nah, jadi saya kasih tahu lah sama dokter ini, dok, kumat lagi dok gini. Oh, kalau gitu udahlah USG dulu lah. Makin takut saya bro. Disuruh USG kan gitu, macam-macam lah nanti dibilang sama dokter ini, penyakit segala macam lah dibilang dokter ini nanti, pikirku kan gitu dok. Jadi bro, jadi untungnya saya punya istri yang sangat mengasihi saya bro,
saya selalu didoakan bro, selalu didoakan dia sama Tuhan bro. Tapi pikiran saya nggak bisa tenang bro. Kenapa? Karena selalu saya memikirkan, pikiran saya selalu memikirkan gimana ya penyakit ini. Jadi yang buruk-buruk itu muncul bro di dalam pikiran saya. Kenapa? Karena saya selalu mencari gitu bro. Saya selalu cari apa ya, kenapa ya begini ya, oh kenapa ya tuh, kenapa ya gini gini, gini. Pokoknya kenapa ya gitu loh. Tapi kan di dalam Injil dikatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus telah sembuh. Bukan gitu bro. Oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Itu firmannya bro. Kan gitu bro. Tapi karena kita kan gitu bro. Di dalam di apa nih bro, di sini dikatakan firman Tuhan Yesus Kristus oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Kan gitu bro. Tapi saya masih di sini bro. Nah, karena saya di situ bro, jadi saya semakin takut. Kenapa bro? Karena saya mencari dengan hikmat saya mencari, sekarang akan memponis diri kita bahwa kita sudah begini bro. Kita mencari, oh apa yang baik ya buat kita, apa yang baik buat kita ya, oh apa ya, kan gitu bro. Benar nggak bro? Kalau kita sakit kan seperti itu bro. Kita mencari apa yang terbaik, kan gitu bro. Apa yang mau kita makan yang terbaik untuk supaya tubuh kita itu baik, pokoknya tujuannya sembuh, kan gitu bro. Nah, jadi istri saya katakan kayak gini bro, harus berserah gitu. Pikirkan bahwa diri kita itu sudah sembuh, kan gitu bro. Tapi kan nggak segampang itu bro, nggak segampang itu. Kita sudah sembuh kan gitu. Tapi kita merasakan sakit, kan gitu bro. Benar nggak bro? Benar nggak? Perasaan Anda kalau sakit kan seperti itu juga kan? Nah, jadi ketika mau berobat lagi yang ketiga ya, karena yang kedua kan udah kumat lagi, mau berobat lagi yang ketiga, disitulah saya berpikir seperti ini bro. Tuhan, saya katakan sama Tuhan gini bro, saya kan takut, karena dokternya sudah suruh USG. Kalau USG dia bilang mungkin ada batu, ada apa, segala macam, kan gitu. Jadi mau berobat lah ini yang ketiga kalinya bro, kan gitu. Nah, berobat yang ketiga kalinya ini, dari rumah saya sudah merenung-renungkan, Tuhan, saya mau melepaskan pikiran-pikiran ini dari hidup saya. Jadi saya hentikan bro, gini bro, saya hentikan mencari-cari apa yang terjadi pada diri saya, dan saya hentikan berpikiran apa ya bro, apa yang terjadi pada diri saya, apa yang terbaik nanti buat diri saya, ponis apa yang saya buat pada diri saya gitu bro, karena penyakit ini. Saya hentikan semua yang bermain di kepala saya. Saya katakan, Tuhan, aku nggak mau tahu lagi Tuhan. Tuhan Yesus, apapun yang ada di dalam tubuh ini, Kau lebih tahu dari gini loh. Kau lebih tahu apa yang terjadi di dalam diri saya ini Tuhan. Sekarang ini, daripada saya sendiri Yesus. Saya nggak mau lagi memikirkan itu Tuhan. Saya mau berserah padamu Tuhan. Aku mau berserah padamu Tuhan Yesus. Nah, saya berdoa di dalam hati, Tuhan, aku mau berserah padamu Tuhan. Apapun yang di dalam diri saya ini Tuhan, yang sedang terjadi di dalam diri saya ini, Kau lebih mengetahuinya Yesus. Bilang kayak gitu bro. Saya berserah sama Tuhan. Saya serahkan diri saya sama Tuhan. Lalu saya pergi sama istri saya bro. Saya pergi sama istri saya untuk berobat. Nah, berobatlah untuk ketiga kalinya bro. Jadi pada saat di jalan,
Tapi pada saat mau jalan ke situ ya masih was-was aja lah bro, kan gitu. Walaupun saya udah mengatakan seperti itu, tapi masih was-was aja gitu. Jadi pas mau sampai ke ruangan dokter itu, pas mau sampai ke jalan ke praktek dokter itu, saya pas belokan, di situ saya saya katakan lagi bro, aku katakan lagi sama, pokoknya aku berserah lah Tuhan. Jadi kayak menghela napas gitu. Oke lah Tuhan. Gitu loh bro. Jadi ada sikap dari hati itu, oke lah Tuhan. Gitu loh. Karena udah capek, udah stres gitu bro. Karena udah hampir sebulan nggak sembuh-sembuh gitu. Oke lah Tuhan, saya gitu. Saya katakan gitu bro. Jadi pas mau belokan itu, oke lah Tuhan. Aku serah padamu. Apapun yang dikatakan dokter ini, aku serah padamu. Gitu loh. Jadi berhenti gitu loh. Berhenti memikirkan apa yang terjadi sama kita. Berhenti memikirkan apa yang terbaik buat kita. Intinya berserah saja pada Tuhan Yesus. Nah, pada udah sampai di ruang mau praktek dokter itu untuk yang ketiga kalinya. Nah, saya udah agak takut juga tapi udah tenang kan gitu bro. Karena saya udah serahkan sama Tuhan. Nah, saya duduk, saya diperiksa sama dokter. Jadi gimana? Dokter sih sarankan saya whisky. Janganlah dok, saya bilang gitu. Belum siap untuk whisky karena entah apa-apa nanti hasilnya kan gitu, saya bilang sama dokter itu. Oke lah kalau kayak gitu, kita kasih obat lagi lah kata gitu. Jadi dia ulangi lagi obat yang dia kasih itu kemarin. Tapi sebelumnya yuk kita periksa katanya gitu. Nah, pada saat saya diperiksa kan ditensi lagi bro. Kan di situ. Kan ditensi lagi sama dokter ini. Tahu bro? Berapa tensi saya? Jadi dibilang dokter ini, ditensi dia kan, ditensi. Lalu ditensi, tensi bagus katanya. Saya terkejut, istri saya pun terkejut. Berapa dok? Saya bilang gitu kan. 120/80. Hah? Saya diam aja gitu. Dokter ini pun diam aja gitu loh. Karena waktu berobat kedua sama dia, yang berobat yang pertama, dokter yang kedua ini berobat dia tahu tensi saya 170. Dan dia tanya, kamu ada makan obat hipertensi? Kata, iya dok, saya bilang. Nah, berobat yang kedua sama dia bilang 120/80. Tensimu normal. Saya terkejut ya. 120/80. Dalam hidup saya nggak, dari tahun 2019 saya makan obat tensi bro. Saya nggak pernah 120/80, jangankan 120/80, asal di tensi 160, 170 saya pikir. Istri saya pun terkejut. Tapi saya simpan dalam hati saya. Kan gitu. Wah, agak lega kan gitu. Terima kasih Tuhan gitu. Selesai satu penyakit. Kan gitu bro. Kan gitu. Tapi ya itulah dalam hati saya. Dan diperiksa dikasih obat lah. Jadi istri saya bilang gini di dalam hati waktu di dalam perjalanan. Tahu nggak Pak? Kenapa aku bilang? Tadi dikasih Tuhan lagu sama aku kata gitu. Lagu apa kata gitu kan? Tadi sebenarnya sebelum periksa lagu ini udah dikasih Tuhan sama aku. Suruh Tuhan kasih sama suamimu, kasih tahu sama suamimu lagu ini karena gitu kan. Tapi karena udah diperiksa nggak sempat aku tadi kasih tahu. Pas pulangnya lah dikasih taunya. Jadi lagu itu lagu Immanuel bro, dari Hillsong Darlene. Jadi di situ dia kesusahan cari lagunya gitu, lagu apa. Karena dia cari Immanuel nggak cocok. Apanya kan banyak tuh bro, Immanuel kan ada banyak versi. Jadi Immanuel yang di dalam Darlene ini adalah Immanuel. Kan gitu. You istilahnya dalam bahasa Indonesia ini you will never let me go. Kan gitu. Jadi dia bilangnya Yesus tidak akan membiarkan kau pergi. Itu artinya, bro. Lalu di situ dalam kata Yesus selalu you are watching over me katanya.
Yesus tuh selalu menonton bro, bukan melihat ya bro. Melihat itu kan segenap, menonton bro. Menonton itu selalu melihat kepada TV. Kalau kita menonton kan dia melihat kan bro. Gak putus mata kita dari TV itu kan bro. Kan betul bro. Nah, you are watching over me kan. Dia maksudnya, ini istri saya yang jelaskan. Yesus itu menonton kita bro. Jadi pandangannya itu bro nggak lepas dari kita bro. Dia selalu menonton kita apa yang terjadi pada kita bro. Dan dia tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Paham nggak bro? Yesus tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Wah, terharu, begitu tertusuklah hati saya bro di situ bro. Ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Disitulah saya begitu bersuka cita bro. Kenapa? Karena apa ya bro? Yang dikatakan dunia mustahil, bagi Tuhan bisa bro. Kan gitu. 2019 saya makan obat tensi, tahun 2025 sampai 2025 hipertensi kan nggak bisa disembuhkan bro. Nah ini ketika kita berserah tuh bro, lepaskan semua pikiran itu bro adalah trik iblis mengikat kita bro, membelenggu kita dengan sakit penyakit, dengan pikiran kita bro. Karena kita mengandalkan diri kita sendiri, kita mengandalkan apa yang baik buat diri kita sendiri. Disitulah iblis mengikat kita bro, pikiran kita mengikat kita gitu bro. Sehingga kita jadi tertawan bro. Tertawan maksudnya tertawan, dipenjara, dibelenggu oleh sakit penyakit bro. Nah bro, jadi setelah itu setelah tensi saya, pada saat itu bro, saya berhenti makan obat tensi bro. Tahun 2025 bulan kemarin itu, berhenti makan obat tensi bro. Kenapa? Yesus telah sembuhkan saya. Nah, penyakit lagi yang lain bro. Dikasih bagian lambung saya dikasih obat, bagian pencernaan saya, BAB, maaf cakap, buang air kecil semua dikasih obat bro. Yang berobat yang ketiga, dan itu semuanya bro sembuh bro. Padahal udah hampir sebulan saya menahan rasa sakit itu bro. Sembuh total bro, sembuh total bro. Pencernaan saya, saya semua sembuh bro. Buang air kecil, buang air seni kecil, buang BAB-nya semuanya sembuh bro. Nah, jadi bro, ketika kita mengandalkan pikiran kita, mana yang baik buat kita, mana yang tidak baik buat kita, itu semua dari buah itu bro. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena kita jadi punya pertimbangan bro. Nah, kalau ketika kita mengandalkan itu bro, kita berada di sini bro. Nah, ketika kita berada di sini hanya ada sakit penyakit bro. Nah, tapi kalau kita berada di sini, kita nggak akan bisa sembuh bro. Kesembuhan dari Tuhan itu nggak ada bro. Kenapa? Karena kalau kita di sini, kita diikat iblis bro. Karena sakit penyakit itu berasal dari iblis. Kita diikat iblis dengan sakit penyakit. Nah, ketika kita tahu bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita telah disembuhkan, tapi kita berada di sini, itu nggak bisa bro. Kenapa? Karena kita akan menaruh curiga bro. Kenapa saya bilang curiga bro? Pikiran yang baik yang buruk itu akan menghasilkan ketakutan, akan menghasilkan kecurigaan kepada Tuhan bro. Maksudnya apa bro? Kecurigaan gitu loh. Karena di dalam kasih karunia Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, kau telah sembuh. Tuhan itu katakan, itu firman-Nya jelas, itu kebenaran bro. Itu kebenaran bro. Kebenaran itu di atas segalanya bro. Kan gitu bro. Mau kita tidak sembuh atau belum sembuh, itu kebenaran tidak tergoyangkan bro.
Mau penyakit itu sembuh atau tidak sembuh, kebenaran itu tidak tergoyahkan. Dia katakan, oleh bilur-bilurku kau telah sembuh. Benar ya bro? Itu kebenaran bro. Mau apapun yang terjadi sama manusia, kebenaran itu tetap di atas gitu loh. Tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi pada diri kita. Nah, ketika kita berada di dalam keakuan, pikiran kita, hikmat kita untuk menyelesaikan masalah sakit penyakit itu bro. Ketika kita begitu bergantung kepada obat, kita gitu bergantung, pokoknya nggak ada Tuhan gitu bro di dalam situ. Kita disampaikan pun dikatakan oleh di dalam Alkitab, oleh bilur-bilurnya kau udah sembuh. Bolak-balik berdoa bro, bolak-balik berdoa bro. Penting berdoa bro. Tapi kalau sikap hati kita masih seperti itu, kita menaruh curiga bro. Kita pasti akan menaruh curiga kepada perkataan itu tadi. Kita menaruh curiga kepada Tuhan bro. Benar gak ya? Benar gak Tuhan akan sembuhkan aku? Benar kah? Kecurigaan itu membuat kita ragu bro. Nah, jadi caranya gimana? Yang seperti saya katakan tadi, lepaskan semua pikiran. Berserah, serah sama Tuhan. Lepaskan semua pikiranmu itu bro. Lepaskan semua pikiran yang ada di dalam kepalamu bro. Kenapa? Gini yang saya katakan bro ya. Hipertensi itu nggak mungkin disembuhkan bro. Nah, itu kan dunia katakan bro. Benar kan seperti itu? Pikiran kita kan, ilmu pengetahuan dunia nggak itu bro? Benar kan bro? Ilmu pengetahuan dunia nggak bro itu? Hipertensi tidak bisa disembuhkan. Dokter bilang harus USG. Itu kan pikiran dunia bro. Levelnya kan ada levelnya, level 1 gitu bro. Saya katakanlah level 1, itu kan pikiran dunia. Tapi kan Tuhan bukan seperti itu bro. Tuhan kan level pikirannya, ilmu pengetahuannya itu kan di atas level 1. Saya katakan level yang sempurna, level 10 gitu bro. Jadi kenapa kita menaruh percaya kita kepada level 1? Tuhan kan katakan, oleh bilur-bilurku kau telah sembuh. Itu kebenarannya. Itu di level 10. Tapi dunia bilang, ini camkan ya bro. Firman Tuhan katakan, di salib sakit penyakitmu telah kutanggung. Segala sakitmu telah kutanggung. Oleh bilur-bilurku, bilur-bilur luka-luka dia. Oleh bilur-bilurku kau telah sembuh. Itu kan kau telah sembuh bro. Dia katakan di atas salib, oleh bilur-bilurku kau telah sembuh. Itu kebenaran bro. Nah, kalau dunia katakan, kau tidak akan sembuh. Kau harus USG. Coba bro, pikirkan. Tuhan bilang kau telah sembuh. Tapi jadi dunia bilang, pikiran dunia bilang, kau tidak akan sembuh. Hipertensimu tidak akan sembuh. Kau harus USG. Itu kan pikiran dunia bro. Itu kan ilmu pengetahuan dunia bro. Itu ada, kalau saya katakan itu masih di level 1. Tapi Tuhan Yesus bro, punya hikmat ilmu pengetahuan yang jauh di atas pikiran pengetahuan dunia saat ini. Mau sampai kapanpun itu bro. Dia lebih dari ilmu pengetahuan dunia ini. Makanya itulah dasar perkataan dari mujizat bro. Itulah dasar dari perkataan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan bro. Kenapa? Karena ilmu pengetahuannya, levelnya masih jauh di atas level pengetahuan dunia sekarang bro. Kan gitu bro. Jadi lepas bro, lepas pikiran tentang apa yang terjadi pada dirimu. Lepaskan semua itu bro. Pikirkan aja apa yang dikatakan Yesus tentang dirimu. Oleh bilur-bilurku kau telah sembuh. Lepaskan bro semua. Karena ketika kalau kita memikirkan itu bro dengan pikiran kita, dengan ilmu pengetahuan dunia ya, gak ada kepastian bro. Gak ada kepastian. Tapi kepastiannya hanya pada kebenaran Yesus.
di level pengetahuan yang jauh lebih tinggi, bro. Jadi itulah dasar dari perkataan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Ilmu pengetahuannya jauh, bro, di atas dunia sekarang ini. Ya, bro, sis. Nah, jadi caranya itu tadi. Lepaskan semua pikiran kita tentang diri kita. Lepaskan keakuan itu, bro. Datang pada Yesus. Berdoa, bro. Berdoa yang betul. Berdoa yang betul. Lepaskan, serahkan pada Tuhan segalanya, bro. Karena kalau kita mengandalkan diri kita, yang muncul adalah ketakutan, kekhawatiran, kecurigaan, bro, kepada Tuhan. Benar nggak ya Tuhan sembuhkan? Kan gitu, bro. Gak ada iman di situ, bro. Ketika kita berserah, itulah beriman. Itu adalah iman, bro. Jadi yang penting berdoa, bro. Jadi saya bersyukur kali punya istri yang suka berdoa, bro. Ketika saya sakit itu dia yang selalu mendoakan saya, bro. Jadi ketika Anda sakit, ketika Anda dalam kesusahan, mintalah doa dari semua orang. Berdoalah yang tekun kepada Tuhan Yesus. Jadi kita didoakan itu penting, bro. Karena doa itu adalah kekuatan orang yang percaya. Jadi, bro, jadi lepaskan semua pikiran kita. Itulah tadi, bro, saya katakan. Apa hubungannya dengan Menara Babel? Menara Babel, mereka menggunakan pikiran mereka, hikmat mereka untuk membuat seakan-akan mereka selamat. Kan gitu, bro. Nah, ketika saya sakit, saya menggunakan pikiran saya menggunakan akal saya menggunakan hikmat saya dengan Google segala macam. Kan gitu, bro. Untuk apa? Untuk membuat saya sembuh. Cari yang terbaik buat saya, bro. Gitu, bro. Lepaskan semua itu, bro. Datang pada Yesus, serah pada Yesus. Karena level pengetahuan Yesus itu lebih tinggi. Dunia bilang umpamanya dunia bilang 9 tambah 6. 9 tambah 6 adalah 15. Percaya nggak, bro? Tuhan bisa buat 9 tambah 6 tadi 15. Tuhan bisa buat 9 tambah 6. Kasarnya gini ya, bro, gambarannya. 9 tambah 6 bisa 3. Kan kita tahunya seperti itu, bro. 9 tambah 6 15. Kalau Tuhan bilang 9 tambah 6 3, bisa, bro. Bisa. Karena pengetahuan dia kan jauh di atas pengetahuan kita. Jadi intinya, bro, pengetahuan kita, hikmat kita, itu membuat kita dalam mara bahaya. Jadi itu trik iblis, bro. Ketika kita diseret dari kasih karunia Tuhan, ditarik, dibelokkan dari kasih karunia Tuhan kepada keakuan kita, itu trik iblis, bro. Kenapa? Karena disitulah kita melupakan Yesus itu, bro. Itulah kita melupakan Yesus itu penyembuh. Disitulah kita melupakan Yesus itulah juru selamat. Disitulah kita melupakan Yesus itulah pelindung. Di sini kita melupakan segalanya tentang Yesus. Tapi di sini kita mengingat segalanya tentang Yesus, bro. Itu trik iblis, bro. Sekarang ini. Trik iblis, bro. Jadi berhenti. Caranya gimana, Bang? Sederhana seperti yang saya lakukan itu. Oke lah Tuhan. Aku lepas semua pikiranku. Aku lepas semua hikmatku. Pengetahuanku tentang apapun tentang diriku. Aku mau serah sama Tuhan. Aku mau segala sesuatunya hanya tentang Kau, Yesus. Nah, itu aja, bro. Jadi ada lahan napas. Oke lah Tuhan. Gitu, bro. Jadi banyak berdoa, bro. Banyak membaca firman Tuhan, bro. Sis. Karena disitulah kekuatan kita. Jadi itulah, bro. Buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu berbahaya. Itulah makanya
Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Karena ketika itu dia tidak bergantung lagi sama Tuhan. Ya bro ya. Jadi bro, ada kesaksian saya pada video-video yang kemarin itu. Seorang Kristen bergereja di HKBP yang sangat taat lagi, yang sangat taat ke gereja, pertanyaan ya bro ya. Berumur 60 tahun. Kan gitu bro. Hampir saja tidak masuk ke surga. Itu kenapa bro? Karena iblis dalam kehidupan kita, ini pelan-pelan loh bro, ini pelan-pelan. Dalam kehidupan kita, iblis menarik kita menjauh dari kasih Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara aku ini loh yang terbaik buatku. Ini loh yang gak baik buatku. Semuanya kita pikirkan bro tentang diri kita. Disitulah kita tertipu. Kita melupakan Tuhan. Tidak ada proskuneo Yesus lagi. Tidak ada lagi kata proskuneo. Kenapa? Proskuneo itu adalah gambaran seperti anjing ya bro. Maaf ya bro, ini gambaran dari Alkitab. Bukan saya katakan manusia itu anjing. Anjing yang selalu mengharapkan tuannya. Kenapa mengharapkan tuannya? Dia selalu memikirkan tentang tuannya. Sama kayak kita bro. Kita yang selalu memikirkan tentang Yesus ditarik bro. Ditarik keluar dari situ. Keluar dari situ, ditarik keluar bro dari sini. Dari sini ditarik ke sini bro. Agar apa? Agar kita melupakan Yesus. Makanya ada kesaksian kemarin saya itu. Kenapa seorang Kristen yang taat ke gereja di HKBP, orangnya baik sekali, tiba-tiba sakit dan Tuhan katakan kalau kau nggak pergi ke rumah sakit, dia tidak akan bersama-sama dengan aku. Kok bisa terjadi itu? Ya bisa bro. Itulah trik iblis sekarang ini. Yang saya bukakan buat Anda bro. Ketika kita ditarik dari kasih karunia Tuhan. Dengan apa? Dengan keakuan. Hikmat kita ya bro. Hikmat kita. Pengetahuan yang baik dan yang buruk tentang kita. Kita tidak lagi mengenal Yesus. Kita tidak lagi mau tahu siapa itu Yesus. Sehingga orang tidak lahir baru walaupun umurnya sudah mendekati ujur, sudah mendekati 60 tahun, dia tidak tahu sebenarnya siapa Yesus itu. Hati-hati loh bro. Ini saya bukakan sama Anda. Karena pengetahuan yang baik dan buruk itu bermasalah bro. Itu sangat bermasalah. Jadi untuk itu berserah pada Tuhan. Karena Tuhan akan kasih tahu yang terbaik buat kita. Ketika kita berserah pada Dia. Amin bro. Jadi ini yang terakhir bro. Part 4 yang terakhir tentang kesembuhan bro. Menara Babel membawa kesembuhan. Ini juga tentang ada hubungannya dengan banjir yang part 2-nya ya bro ya. Part 2-nya bro. Seakan-akan ya bro bisa tonton lah yang dari 1, 2, 3, dan 4 biar komplit gitu bro. Bro sis, oke? Jadi bro sis, kesimpulannya seperti ini. Jangan lagi mau bergantung kepada pikiran kita. Pikiran kita, hikmat kita yaitu hikmat dunia. Kenapa? Kita mencari Google. Kita cari apa yang terbaik buat kita. Kita cari apa yang tidak baik buat kita. Itu kan pengetahuan dunia bro. Itu levelnya rendah bro. Makanya dunia tidak memberi kepastian. Kan gitu bro. Jadi lepaskan itu semua bro. Itu nggak bisa bro dicampur dengan Tuhan. Lepaskan itu semua bro. Lepaskan itu semua. Letakkan di bawah kaki salib Yesus. Hikmatmu, pengetahuanmu, tentang keakuanmu, letakkan semua di kaki Yesus bro. Serah sama Tuhan. Anda cukup berserah sama Tuhan. Karena kebenarannya itu di level yang paling tinggi. Pengetahuan Yesus itu di level yang paling tinggi. Dia level 10, dunia ini masih level 1. Kebenarannya oleh bilur-bilur Yesus engkau telah sembuh. Itu kebenaran bro. Mau dikatakan dunia kau kena sakit yang tidak bisa disembuhkan. Itu dunia katakan. Tapi kebenarannya Yesus katakan oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Jadi pengetahuannya itu
jauh di atas pengetahuan dunia, bro. Itulah arti dari tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kebenarannya di atas segalanya, ilmu pengetahuannya, hikmatnya sempurna, itulah Yesus. Lepaskan itu semua, bro, tentang keakuan. Lepaskan, bro, itu semua di sini. Berdoa sama Tuhan, Tuhan tarik aku lagi. Balikkan aku lagi, belokkan lagi aku ke dalam kasih karuniamu, Yesus. Ingat, bro, Yesus tidak akan membiarkan engkau pergi. You will never let me go, bro. Yesus tidak pernah meninggalkan, tidak akan membiarkan engkau pergi, bro, dari dirinya. Dan Yesus selalu menontonmu. You are watching over me, bro. Dia bilang, lagu Immanuel. Dengar, bro, Darlene ya, bro. Immanuel, Darlene. Immanuel, Jesus Kristus. Jadi, dia selalu menonton kita, bro. Menonton, bukan melihat, bro, ya. Bukan melirik. Bukan ya, bro. Tapi menonton kita, bro. Yesus selalu menonton kita. Itu, bro. Jadi, lepaskan semua, bro. Lahkan napasmu. Lepaskan bebanmu. Letakkan semua itu tentang keakuan di bawah kaki Yesus. Oke lah, Tuhan. Kuserahlah semua padamu. Oke, bro. Banyak berdoa, bro. Banyak berdoa, banyak berbaca firman Tuhan, bro. Karena kehidupan kita berbeda, bro. Karena kehidupan kita kehidupan di dalam Yesus. Kehidupan kita sekarang bukan kehidupan di dalam kita, tapi kehidupan kita adalah kehidupan di dalam Yesus, bro. Ingat, bro. Itu trik iblis, bro. Trik iblis membuat orang Kristen melupakan Tuhannya. Melupakan Tuhannya, bro. Ingat itu, bro. Trik iblis. Dengan apa? Dengan membuat diri kita itu hanya berdasarkan keakuan. Hikmatku, pengetahuanku. Nah, ini yang baik buatku, ini yang buruk buatku. Dengar, bro. Itu bersandar pada diri sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Yesus. Disembuhkan orang yang mengandalkan Yesus. Ingat ya, bro, kehidupan kita bukan lagi kehidupan di dalam aku, tapi kehidupan kita sekarang adalah kehidupan di dalam Yesus, bro. Amin, bro. Ini yang part 4. Ini selesai, bro. Menara Babel membawa kesembuhan. Menara Babel membawa kesembuhan. Ini yang terakhir ya, bro. Jadi kembali lagi kepada kasih Tuhan. Semua rancangan kita buat hidup kita, dengan hikmat kita, dengan pengetahuan kita, itu membawa bencana, membawa malapetaka, bro. Tapi rancangan Tuhan itu membawa kesuksesan. Oke, bro. Nanti kita buat video lagi, bro. Video yang lain. Video Menara Babel membawa kesembuhan. Sampai di sini, bro. Terima kasih. Selamat malam.